mungkin masih tergolong muda, itu juga belum menikah. MC-nya pernikahan, underestimate orang lah. Yoi, sama Kamal. Mal, nih mau nanya nih dikit nih, jawab ya. Mal, suka sama cewek nggak sih? Gua? Nggak tahu nih kita nonton nih. Dukanya apa cuy? Duka jadi MC. Kamu, Anda masih muda, Anda bocah, Anda belum menikah apa? Nah itu, itu kejadian. Siapa sih? Singgungan sama Mua mungkin atau sama Yo, what's up buat kalian semuanya? Widih, kayak vlogger. Halo buat semuanya, thank you banget nih. Kalian udah klik video ini nih. Udah sesuai lihat di judul. Udahlah, nggak usah basa-basi ya. Tapi penting nih buat kalian yang pengen tergolong tipikal orang yang ekstrovert mungkin, tapi bisa juga introvert. Kita nggak tahu. Intinya jago dalam berbicara. Soalnya kalau orang ini sariawan, dia nggak bisa kerja cuy, apalagi sakit gigi. Kita ngobrol sama Kamal Zafar. yo. Oke, biar nggak kayak vlogger yang ala-ala, kita ngobrol. Mau ditaruh apa nggak nih cuy? Bebas cuy. Kalau kita taruh, oke, kita tanya nih sama orang sebelah kita nih. Siapa dia? Siapa cuy namanya cuy? Gue Kamal Zafar. Kamal Nama Zafar. famous ya. Nah ini famous. Nama famous. Kita bongkar namanya siapa aslinya? Kamaludin Zafar, ada Udinnya cuy, nggak double L lagi. Oh, Kamaludin Zafar. Profesinya sebagai apa nih, Mal? Profesi gue sih di 2 tahun ini MC, terus lebih fokusnya ke pernikahan, jadi wedding MC lah, Master of Ceremony. Wedding MC, Master of Ceremony. Iya. Oke, Mal, udah berapa lama sih cuy jadi MC? MC kalau jadi ngomongin dari jadi MC berapa lama tuh gue mulai tahun 2013 ya. 2013 tuh cuma jadi moderator. Nggak cuman, itu keren banget sebetulnya. Jadi moderator dulu, after dari moderator jadi MC event, ngerambah tuh. Moderator tetap digarap. Sini-sininya 2 tahun terakhir pernikahan. MC pernikahan. Berarti udah berapa lama? 17 tahun? 2013 cuy, 7 tahun. 7 tahun? Cir, 7 tahun cuy di MC. Umur berapa cuy? 28 tahun. Anjir. 20 Agustus. Gue pas 28 tahun. Oh di Happy birthday. Happy birthday buat Kamal, buat nonton video kita edit gak tau kapan. Editor, siapa yang edit? Saya sendiri. Baca. Anjay, 7 tahun di MC. 7 tahun? 7 tahun, dan suka duka jadi MC ini apaan sih? Ngobrolin suka duka ya? Suka dulu apa duka dulu nih, bebas? Gue sih seingetnya aja. Kalau suka duka sih senengnya sih karena memang jujur gue tuh nggak punya ability lain. Bayang nggak? Goblok kan? Nggak bisa main musik? Gue nggak bisa. Gue nggak bisa main musik cuy. Gue nggak punya ability lain. Background pendidikan gue nggak di public speaking. Iya kan? Terus gue bisanya apa? Mohon maaf, malah diksi. Ya udah di MC ya. Itu senangnya gue punya media buat nyalurin salah satu hal yang gue miliki, nyari duit. Terus jadi bagian dari hidup gue lah, gue menjalani hidup gitu. Menjalani hidup dengan MC kayak happy aja gitu. Ke ambience-nya kalau lagi dikerumunin orang, sorry itu saya anaknya gila-gila famous gitu. Oke. Tapi wajib cuy, karena MC dalam tanda kutip kalau pemalu susah ya. Iya, kalau pemalu tapi ada beberapa temen gue MC yang memang sebenarnya introvert. Kalau ketemu biasa diem. Kalau ketemu diem. Tapi kalau misalkan udah on stage nih, gila. Banyak. Kalau ngomongin duka, karena memang mungkin gue memulai itu berarti kan untuk MC pernikahan aja ya, yang paling dekat. Kalau yang ke belakang Mas Adi minta nangis. Sukain 2000 dukanya tuh 2002, berarti kan 2 tahun lalu nih, 2016 ya. 2018 belum mulai. Mungkin masih tergolong muda, itu juga belum menikah. MC-nya pernikahan, underestimate orang lah. Dan bahkan ada beberapa orang yang ngomong depan muka, gue tuh underestimate. Oh iya? Serius. Ada karena ngeliat dulu mentornya siapa sih?
adalah ntar gue nggak berani sebut di sini. Sebutin aja kan tadi sensor. Sebutin aja. Benar ya? Iya sebutin aja. Gue belajar dari beberapa orang itu belajar. Terus gue belajar dari teman-teman di Instagram juga. Banyak lah. Banyak ya. Iya. Ya. Sensor ngomong apa tadi nggak tahu. Tapi belum terjawab nih cuy. Sukanya nih, sukanya apa? Ya sukanya gue punya media hidup. Jujur, gue punya media hidup kayak Gerang MC. Gerang MC ya? Gue punya media hidup. Bisa bayar cicilan rumah, bisa bayar kehidupan kan. Billing gue tiap bulan tuh dari MC. Pokok berarti? Enggak. Gue ada bisnis lain. Jadi gimana nih? MC itu adalah media gue hidup, tapi bisa memenuhi kebutuhan. Tapi kalau gue nggak MC, gue masih bisa memenuhi kebutuhan gue sebetulnya gitu. Jadi kalau misalkan penghasilan pokok bukan, berarti bisa gue bilang ini passion dong. Passion. Media hidup gue. Iya ya. Udah gue usah ngomongin berdamai sama diri sendiri ya. Kalau ngomongin damai-damai sendiri udah passionnya ketemu nih. Sukanya itu nih. Dukanya itu. Duka apa suka? Suka ya. Suka. Karena gue happy. Nggak tahu nih kita nonton nih. Dukanya apa cuy? Duka jadi MC. Kamu, Anda masih muda, Anda bocah, Anda belum menikah apa? Nah itu. Itu kejadian. Siapa sih? Singgungan sama Mua mungkin atau sama si keluarga? WO. Ada WO yang klien pengen gua ketemu sama si owner WO. Si owner WO nya saya underestimate itu. Iya. WO di Bandung. Di Bandung. Gua sebut nih. Jangan, saya masih ada event sama beliau. Tapi akhirnya beliau bilangnya fair, benar-benar orangnya fair, karena memang sudah senior juga, bilang di depan bahwa saya underestimate ke kamu, tapi terima kasih acaranya sudah sukses, ngasih event lagi. Iya, keren sih. Cuma dulu siapa sih pengen tahu ya? Pengen tahu ya kalian? Janganlah DM aja di Instagram. Dulu memang awalnya pahit ya, tapi awal mulai struggling kan tadi gue nangkapnya nih, awal jadi moderator nih, mulai runningnya ya saya Kamal Jafar atau openingnya di tahun yang sama kok. Di tahun yang sama ini bersyukurnya adalah gue tuh adalah orang yang cepat dalam karir ini tuh. Ya cukup cepat lah, maksudnya kayak cukup cepat. 2013 mulai jadi moderator, 2013 gue udah mulai turun MC, dari mulai event marketing, event apa, terus 2018 gue mulai pertama kali MC wedding. Ya hari ini gue sudah sedikit satu level dibanding 2018 lah. Iya, udah banyak ya event-event. Nggak banyak, tiap minggu ada. Alhamdulillah. Ini duitnya banyak anjir. Amin. Iya. Cuma kita nggak ngomongin karena video ini mungkin running pas Covid, Corona, udahlah ya skip dulu itu soal itu ya. Kita ngomongin profesinya dulu. Ngomongin profesi. Tenang. Ada masker. Oh iya, saya lupa pakai masker. Ada masker. Lu ditilang 100.000 lu. Kagak pakai masker, gila. Cuma protokol kesehatan tadi di depan di kopiannya nih. Kopiannya kalian mau tahu di mana? DM Kamal. DM enggak? Iya. Tahu pasti kalian kopiannya. Iya. Next lanjut. Nih pertanyaan yang paling dalam sih ngomongin duka. Kayak udah terjawab menurut dia tadi. Cuma menurut gua kita lanjut dulu. Apa ya? Dukanya pernah nggak? Pernah nggak terjadi konflik pada saat MC? Konflik dalam artian lu sama orang lain, sama seorang siapa? Mungkin sama pernah. Gini, gue MC. Ini kita masih seputaran pernikahan aja ya. Iya. Gue MC. WO-nya kebetulan memang spesialis muslim. Dapat klien nonis. Oke. Kalau gue kan amfibi. Dua dunia. Iya. Kesana masuk kesini masuk. Mohon maaf. Open mind gitu ya. Menerima. Iya. Rangkaian yang biasa gue bawakan dengan WO yang memang non muslim seperti ini. Dia tuh yang ngeblank cuy. Si WO nya ngeblank kayak abis ini ngapain Kak Kamal? Hari H padahal kita udah technical meeting. Anjir. Anda sebagai WO juga ngarah-ngarahin dong. Sebagai MC tapi kayak ngarahin. Akhirnya kalau gue tetap jadi pewarta dong. Karena penata acaranya mereka, gue sebagai pewarta. Akhirnya di tengah-tengah jalan leadernya bilang, Kak Kamal,
Randonnya silahkan Kakak Mang aja atuh. Enak dong ya. Enak. Enak pas jalan acara, mereka juga ngikutin. Beresnya jadi omongan. Oh MC itu mah nggak bisa diatur, ngatur acara sendiri. Tapi bukan leadernya. Bukan. Si anak buahnya. Si timnya. Terus gue bilang, udah nanya leadernya apa belum? Kalau udah belum nanya leadernya, nanya dulu deh daripada jadi ribut. Iya. Anjir, enak sih ngatur sendiri, cuma bahaya nama Anda. Iya itu makanya. Wah, ini mungkin kalau kita punya usut dari cerita tadi, diulang berapa menit sebelumnya? Oke. Yang salah WO-nya sih. Sebenarnya. Nerima klien yang. Tapi gini loh, kalau kalau kita ngomongin si WO-nya yang salah, klien juga kenapa nggak milih? Nah, itu. Karena dari nama aja si WO-nya memang sudah sangat muslim. Sebetulnya nggak mungkin gue sebutkan. Iya. Gitu. Iya sih. Itu kalian yang menilai ya untuk ukuran yang mau nikah sama WO-nya ini. Ya tapi itu mungkin pelajaran banget cuy konflik. Iya, pelajaran bahwa resiko ya. Kadang-kadang ketika kita ingin menyelamatkan sesuatu juga ada aja. Padahal udah mau niatnya baik nih biar ngatur aman. Kan bantu si WO. Sebenarnya kalau bilang ngatur juga enggak. Gue tuh hanya menyampaikan, misalkan gini, rangkaiannya tuh mereka tuh naro toast dulu. Doa makan dulu baru toast gitu loh. Karena memang kebiasaan muslim kan kadang-kadang kita harus makan minum doa dulu gitu. Nggak salah gitu. Tapi kan kadang-kadang di wedding donor itu kita toast dulu, doa makan itu untuk memberkati makanan aja sajian. Kan gitu biasanya gitu. Nah mereka tuh ribut di situ dan ribut beneran. Terus gue bilang, akhirnya mereka nyariin Kakak Mang gimana, Kakak Mang dia maunya yang mana dulu. Enak ya ngatur-ngatur, cuma bahaya dia. Tapi kalau wedding nih, pengertian nih, karena kita harus memamen wedding itu ada apa sih? Nonis ada inter apa? Ya gini loh kan, kalau pernikahan di Indonesia itu pasti berkaitan dengan agama dong cuy. Menikah tuh menyatukan dua hati atas nama Tuhan lah gitu ya, izin Allah gitu. Jadi kalau tradisional, nggak tradisional, anggaplah wedding muslim, yang menikah orang muslim. Tata caranya pasti pattern aja gitu. Habis akad ngapain. Nah kalau yang non muslim pun misalkan anggaplah pemberkatannya yang paling umum setelah akad nikah, setelah pemberkatan ngapain. Itu tuh udah ada biasanya. Dan beda ya? Beda tuh cuy. Ijab kabul. Iya, ijab kabul tuh akad ya. Kalau di nonis bisa pemberkatan. Ya kan, bisa ambil janji. Iya. Kamu udah sering gitu sih nonis sering. Memulai karir pertama gua memang di nonis. Yang internasional misalnya namanya tuh bukan? Beda ya. Oh beda ya. Bisa aja kan, misalkan beliau memang beragama di luar Islam, tapi adat Jawa bisa kan? Oh iya, kejawen namanya. Cuy, sorry bro, baterainya habis. Kalian nyimak banget ya. Ini kita taruh lagi nih cuy. Cuy, pertanyaan selanjutnya cuy, yang sempat terlupakan dari itu, dari suka duka. Bagaimana awalnya terjun di profesi MC ini? Awalnya banget nih. Ini cerita banget cuy. Ya, nggak apa-apa, singkatnya aja. Jadi ceritanya tuh dulu kan gua ngambil kuliah lah ya. Kuliah tuh hotel medicine, kedokteran. Oh iya? Anjir, dokter. Di salah satu universitas negeri di Jawa Tengah. Sebutin aja sih, sebutin sensor loh. Nggak usah lah. Oh iya. Bukan ini universitas. Ya. Bacot. Beres itu tuh nggak selesai karena memang satu dan lain hal, diantaranya memang kolaps cuy. Orang tua gue kolaps. Orang tua kolaps, terus akhirnya gue cari beasiswa, dapetnya di Filipina. Gue ke Filipina juga nggak beres sebetulnya. Nah di situ tuh ada radio namanya PPI. PPI apa? PPI Dunia, Persatuan Pelajar Indonesia. Itu ada radionya. Komunitasnya. Mulailah siaran di situ. Di Filipina? Ya, di Filipina dan di Indonesia. Oke, mantap. Lalu balik ke Indonesia, bingung kan gue ngapain? Balik ke Indonesia tuh gembel-gembelnya. Tapi nggak selesai tuh berapa tahun di Filipina? Di Filipina mah nggak nyampe 1 tahun. Nggak nyampe 1 tahun ya? Nggak nyampe 1 tahun karena memang ya itu kadang-kadang misalkan kita punya keinginan untuk sekolah, tapi ternyata keluarga gue yang ada banyak banget yang harus diperjuangkan kayak gue harus balik dan nyelamatin mereka. Terus akhirnya seakan superhero tapi serius.
Terus akhirnya berpikir kayak gue harus ngapain nih, harus ngapain, bingung. Akhirnya ya udah nge-MC, karena itu gue nggak punya kemampuan lain. Dari bakat pernah siaran di PPI. Diawali betul, starting pointnya itu. Padahal jurusannya kedokteran sempet. Di Filipina ngambil apa? Sama, Hotel Medicine. Dokteran juga ya, medis ya. Hotel Medicine. Oh iya. Gue tuh pintar sebenarnya. Iya. Anjing moji bangsa. Sombong amat. Terus dari situ ya udah nge-MC, dikenalin teman, nge-MC lagi, dikenalin teman, karena memang gue tipikal orang yang cepat akrab dengan siapapun. Iya kan? Cepat akrab dengan siapapun gitu. Terus orangnya juga cukup sensitif lah. Iya. Mau tes kehamilan kan Bisa. Dari situ ya udah nge-MC. Kayak ngalir aja gitu rezekinya. Nggak nyambung anjing. Enggak. Nggak nyambung ya. Enggak. MC kan dokter dulu sebelumnya. Profesi dokter kan mantap nih. Kebanyakan kata mertua yang di sana yang masih belum paham, dokter nih. Ya dokter itu tuh kan ngobatin orang nih. Kalau ini MC nggak nyambung cuy. Nggak nyambung lah, jelas nggak nyambung. Jelas nggak nyambung karena misalnya ya nggak nyambung ya cuy. Nggak nyambung jauh. Rezeki. Iya rezeki. Jadi dokter. Tapi passion di awal memang dokter bisa. Dokter hewan, gue pengennya. Oh iya. Gue pengennya dokter hewan. Bapak nggak ngizinin tuh, bapak nggak ngizinin. Kata bapak tuh yang lain. Gue tes kedokteran lulus juga. Mohon maaf anaknya pintar. Iya. Pinter loh deh. Dokter juga aslinya. Cuma ya bisa ngerokok tapi kalau dokter di depan pasien ya. MC juga nggak bisa ngerokok depan klien. Iya, masa MC gini. Kecuali acara rebel metal gitu, boleh. Kayaknya. Oke, lanjut. Apakah pekerjaannya yang disukain pada saat dari awal SMP, SMA itu? Gue pengen jadi dokter hewan. Nggak nyambung ya? Iya, jadi dari kecil itu kalau misalkan anak laki-laki pada umumnya adalah dikasih robot-robotan, dikasih remote control, gue tuh dibeliin anak bebek, demi Allah. Anak bebek sama babe. Dulu tuh babe tuh karena gini, karena memang anak tuh ngelihat orang tua kan. Bokap gue tuh di pinggir rumah beli rumah lagi, terus dihancurin, terus jadiin kandang ayam, ayam aduan. Nah, cerita ini kenapa gue nggak jadi dokter, karena babe gue jadi ayam. Anjay, klasik bro. Babe gue jadi ayam, bangkrut cuy. Bangkrut. Jadi ini jadi apa? Sabung ayam. Iya, jadi tempat marketplace-nya. Ayo mau jadi apa? Agak sabung ayamnya sampai ke luar negeri. Udih. Ayam jago. Iya kan kalau cowok mainnya adalah kalau nggak cewek ya mabok. Kalau nggak mabok ya judi. Ya babe gue judi. Tapi judi masa kagak mabok. Iya. Aduh, jadi sabung ayam dia. Sabung ayam. Tapi dari situ ngelihat hewan ya. Oh, nih hewan. Gue jadi suka. Berani jadi megang ayam. Ih, berani cuy. Megang burung ya berani. Aduh, megang ayam berani. Kalau megang yang lain kita nggak tahu nih. Pekerjaan yang disukain pada saat dulu kita belum temu nih, tapi poin-poinnya nih. Apa nih yang dulu pengen? Gue pengen jadi dokter hewan. Kagak ada yang lain. Gue manaknya kagak neko-neko. Ngeri. Dulu juga pengen jadi dokter hewan, tidak diizinkan. Akhirnya gue jadi masuk kedokteran umum. Tidak lulus. Terus gue nge-MC. Sekarang kalau misalkan ngobrolin hari ini gue pengen jadi apa, gue pengen jadi, ya gue pengen jadi MC yang benar aja. Itu ya. Iya, yang benar. Iya, benar. Nggak ada runtutan kayak dari kecil ketemu passionnya apa. Ya gitu tuh. Hidup gue terlalu brong. Tuh, cuy. Hidup gue terlalu brong untuk iya, jalannya sih ya. Iya, jalannya. Nggak ketebak sih. Nggak ketebak. Ada yang kuliahnya di mana pertanian, mesin, kerjanya masak. Ada yang gitu sih. Ada. Kerjanya di apa, jadinya di bank banyak. Tapi bank itu mantap. Bank itu mantap. Iya. Seperti aku melihatmu berbunga-bunga. Apakah itu riba? Iya. Baca. Tambahan cuy dikit cuy. Ada basic announcer nggak dulu? Iya gitu. Maksudnya tanda kutip pendidikan gitu? Kalau public speaking iya, tapi kalau as announcer sih enggak. Gue cuma ngambil public speaking secara umum. Otodidak ya? Ngambil kelas. Oh, ngambil kelas. Tapi public speaking secara umum. Secara umum ya?
penghususan gitu, as announcer atau misalkan sebagai MC pernikahan. Enggak. Itu ada satu sisi tanda kutip. Ada condong Tetap harus ada basicnya. Iya, tetap harus ada basicnya. Kalau modal mau kondo doang susah deh. Iya, betul. Mau kondo ya anjing. Nih Jay, 5-10 tahun ke depan. Apa? Rencana lu kayak gimana? Gambaran lu kayak gimana sih? Gua tuh 5-10 tahun ke depan tuh pengen jadi solusi sih sebenarnya. Gini lah, ini ngobrol ya beneran. Ini agak serius sih, serius gue. Kadang-kadang pernikahan itu ngobrolin sebenarnya gini, pernikahan dirancang itu untuk kedua mempelai. Ya kan? Tapi di Indonesia nih pasti banyak ego orang lain yang harus kita perjuangkan, entah itu orang tua, tamunya orang tua yang nggak kita kenal harus undang, ya kan? Terus nah gue tuh pengen jadi solusi di bagian itu. Kenapa gue pengen jadi solusi? Gue tuh bukan MC yang bagus, tata bahasa gue berantakan kadang-kadang, ya kan? Tapi gue pengen jadi orang yang bisa, selain ini profesi ya, bisa diajak ngobrol. Sekarang gini deh, bridesmaid, groomsmaid, rata-rata mereka tuh cuma dikasih baju doang, dikasih baju lu datang, Faktanya. iya kan? Udah beres berfoto-foto doang. Fungsi lu di mana? Nah gue tuh pengen jadi teman bagi teman. Gue tuh pengen jadi solusi buat mereka ngobrol, gitu. Kadang-kadang juga, nah itu sebenarnya adalah tugas wedding organizer kalau misalkan planner kan. Tapi kadang-kadang juga mereka karena kan wedding organizer pasti ada berhubungan dengan pembayaran, ada berhubungan dengan apa, gitu loh ya. Kadang-kadang tidak begitu. Tapi kalau misalkan gue tuh pengen jadi bagian bahwa selain gue butuh makan dari MC, gue pengen jadi temen lu deh. Lu cari MC yang tatanan bahasanya keren banyak, lu jadi MC yang lu cari MC yang mature dewasa, suaranya adem banyak. Tapi gue pengen jadi MC yang bisa lu ajak ngobrol. Tuh. Itu aja. Iya, friendly ya. Gitu loh. Gue gak menafik cari duit di situ, gue gak menafik cari makan di situ, tapi seenggaknya memang ada another value nih, gue bisa lo ajak ngobrol. Tuh. Karena kadang-kadang bridesmaid, groomsmaid tuh biasanya nggak guna. Lu datang foto pakai dasi samaan, lu pakai gaun warnanya samaan, buat foto doang. Sedangkan lu harusnya nemenin. Karena faktanya, gue pernah beberapa kali klien yang nyuruh gue nginep Amin 1 sebelum acara, buat ngobrol, buat nangis-nangis dulu, buat ngobrol dulu. Serius. Sedalam itu cuy. Iya, karena Pak, jarang tuh. ya gue pengennya gitu sih ya. Pengennya gitu ya. Tapi 5-10 tahun lebih nobatnya apa sih? Bikin apa gitu, lu bangun apa? Lu jadi solusi masuk. Gue pengen jadi solusi sih. Solusi dari sebagai MC. Kalau jadi direktur MC enggak? Director gitu ya? Enggak lah. Gue tuh pengen jadi solusi, gue tuh pengen jadi. Lu kan tua enggak? Kayaknya tua. Ya gue pengen jadi solusi. Solusi tuh. Seenggaknya, ya kalau ngobrolin solusi pernikahan sih yang paling gede pasti budget. Gue nggak mungkin bantuin juga, siapa lau bantuin budget ya kan. Gue tuh pengen jadi tempat ngobrol aja sih sebenarnya, ngobrol. Tapi yang karena kalau misalkan mungkin vendor-vendor mungkin ya beberapa vendor mereka punya tendensi ya, lu kudu bayar, lu kudu apa. Bukannya gua juga nggak perlu dibayar gitu loh, tapi bayaran itu nggak hanya sekedar bayaran. Gitu loh. Ketika gue dibayar gue buat ngomong, tapi seenggaknya gue ada giveaway-nya lah dari gue, lu bisa ngobrol sama gue. Iya. Tuh, gitu. Ibaratnya setelah profesional buat saya kerja untuk Anda, kita bisa berteman. Iya, gue nangkap begitu. Betul. Iya. Betul, bahkan gue gini, gue punya klien orang Makassar, nikahnya udah beres, segala macamnya udah beres, tapi tiap ke Bandung tuh harus ketemu. Terus kalau nggak ketemu kayak ngancam-ngancam, demi Allah. Iya. Awas sih lu kalau nggak ketemu, awas sih lu kalau nggak nemenin. Terus adiknya nikah, gua nggak megang karena memang MC-nya di sana. Tapi gua dibeliin tiket buat gua kesana, buat ngadirin doang. Itu gara-gara pernah MC-in si yang pernah gua pesan acaranya. Tuh aja. Baiknya Kamal loh, kalian belum tahu loh. Gue nggak bisa datang, tapi udah dibeliin tiket, terus udah dibeliin tiket ke Bali, terus nggak bisa datang juga. Gue nge-MC, terus dianya kayak rusuh gitu, pokoknya lo harus pergi. Ternyata gue nge-MC. Iya. Gimana?
nggak kebayang. Berarti ada apa-apanya sih. Iya. Susupnya- Sebaik apa sih itu? Susupnya oke sih. Cuy, Hmm. pengen bagi ilmu nggak? Pengen. Oke, buat kalian yang pengen jadi MC, announcer, atau tips yang mana pengen Anda kasih, saran dan tips nih buat para penonton yang pengen jadi seperti Kamal, MC di bidang wedding atau di lainnya. Oke. Jadi seorang MC itu tahu tugas ya. Kalau menurut gua. Kita itu adalah pewarta, penyampai berita, penyampai acara gitu ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah tahu tugas. Tahu tugas kan berarti kita harus tahu posisi, tahu pekerjaannya apa, dan harus diingat setiap momen yang kita bawakan adalah momen orang lain. Momen orang lain. Iya, bukan momen kita, Jaga momen ego. orang lain. Jadi apapun yang kita lakukan harus sesuai ekspektasi dari si yang punya acara. Masuk. Iya kan? Yang pengen jadi Kamal. Yang pengen jadi Kamal nggak bisa cuy, Kamal limited edition. Anjay. Tapi yang pengen Jangan jadi jadi gua lah, ribet hidup gua mah. pengen jadi MC nih. Awal mulanya biar saya pengen juga nih jadi MC, ngobrol. Jangan so tau, Jangan sok tahu. please, karena gua berawal dari so tau dan gua beberapa kali ngalamin kesalahan. Jangan so tau. Jadi kalau misalkan ngerasa bahwa oh gua udah pintar ngomong nih, gua punya etika yang baik nih, gua punya cara penyampaian yang asik nih, please jangan so tau. Please sekolah dulu baru terjun. Jangan kayak gua, terjun dulu baru sekolah. Oh, cuy. Pendidikan tuh penting. Iya. Ada basic tadi di Iya, awal. ada basic dulu. Nah, Nah, kalau gua kan ngebangun basicnya di tengah. Iya. Gitu. Tuh, Please, cuy. karena bikin orang lain bad mood di acara spesial itu nggak asik. Gitu. Gitu aja sih. Kalau menurut gue. Mantap. Enjoy. Buat kalian semuanya, thank you banget udah nonton. Pengen tahu Kamal lebih dalam lagi, kalian cek deskripsi di bawah. Dan biar kayak Vogo Vlogger, jangan lupa apa mal? Like, Nih. comment, and subscribe. Yo. Ya kalau nggak subscribe nggak apa-apa, yang penting udah nonton. Ada ilmunya. Thank you. Enjoy. Bye bye. Yo sama Kamal. Mal. Nih mau nanya nih dikit nih. Jawab ya. Mal. Suka sama cewek nggak sih? Gua Ha. suka nggak? Suka anjing. Tuh. Merit gue tahun depan. Yo. Doain lah. Ada calonnya nggak? Ada. Yo. Insya Allah. Semoga dia tidak berubah pikiran dan tidak tahu gue aslinya. Yo.